Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalan di sini. Pada kesempatan kali ini, Cah Dalan mau berbagi tentang cara membuat ekosistem laut di akuarium. Jadi, bagaimana biar ekosistem itu jalan dan bisa hidup biota laut di akuarium. Tentunya akuarium harus kita isi dengan air laut. Air laut ini ada dua ya. Jadi air laut asli yang kita ambil dari laut ataupun kita beli di store akuarium laut atau toko yang menjual air laut, serta air laut buatan. Air laut buatan itu adalah dari air amidis atau aquades, yang air non mineral ya, tanpa mineral. Itu kita tambah dengan garam laut, lalu kita ukur salinitasnya dengan alat yang bernama salinometer atau hidrometer. Paling tepat adalah jika menggunakan refraktometer. Akan tetapi ini saya membuat air laut buatan itu dengan air amidis ya, yang non mineral, lalu saya tambah garam dan spesifik gravity-nya ini saya di angka 1,024. Untuk 1,024 sampai 1,026, maksimal 1,026 itu untuk mix ya, untuk bisa hidup terumbu karang dan ikan. Tapi kalau untuk ikan biasanya di 0,019 sampai di 1,023 kalau FO ya, fish only ya. Nah, bagaimana setelah kita mendapatkan air laut asli maupun membuat air laut buatan dengan garam laut ya, tentunya dicampur dengan air amidis yang bebas dari mineral. Lalu kita ukur salinitasnya atau spesifik gravity-nya. Sudah kita dapat di angka yang saya jelaskan tadi. Lalu air laut baik asli maupun buatan tadi harus kita masukkan ke dalam akuarium dan kita jalankan filtrasinya selama 1 bulan penuh tanpa biota. Itu karena untuk menumbuhkan ekosistem laut biar tumbuh menyerupai di ekosistem laut yang sebenarnya ya. Jadi sebulan itu harus jalan pour head atau pompa airnya itu harus memompa masuk ke filtrasi, harus jalan. Itu yang dinamakan cycling. Cycling sebulan penuh itu fungsinya untuk menumbuhkan rantai kehidupan yang menyerupai di laut asli. Dari air laut itu kita jalankan filtrasi,
atau yang biasa disebut dengan cycling itu bisa menumbuhkan ekosistem di air laut yang ada pada akuarium. Jadi ekosistemnya itu tumbuh dengan sendirinya di akuarium kita ya. Jadi selama sebulan penuh itu tanpa biota, tapi airnya harus jalan. Airnya itu harus muter, harus bergerak. Yang dinamakan cycling adalah itu. Dan seminggu pertama waktu cycling ya, baik dengan air laut asli ataupun dengan air laut buatan, dengan amidis dan garam laut ya, yang telah diukur salinitas atau kadar garamnya. Itu seminggu pertama kita cycling, kita jalankan media filtrasi, kita puter airnya ya, kita jalankan filtrasi airnya itu. Seminggu pertama amonia meningkat. Di minggu kedua amonia turun, tapi nitrit naik. Amonia itu adalah organik dari pembusukan sampah organik yang ada pada air laut di akuarium kita itu. Dari media filtrasinya itu yang menyebabkan sampah organik naik ya. Jadi minggu pertama itu amonia naik, meningkat drastis, atau amonia tinggi-tingginya itu di seminggu pertama cycling. Itu yang membunuh ikan adalah amonia. Baik ikan ataupun biota terumbu karang itu juga bisa mati jika kadar amonia teramat tinggi ya. Terus cycling terus, jalan di minggu kedua itu nitrit naik. Nitrit ini juga masih berbahaya untuk ikan ya, tapi amonia turun di minggu kedua. Terus cycling lagi, jalan di minggu ketiga itu nitrat naik, nitrit turun. Nitrat ini juga berbahaya untuk ikan jika teramat tinggi. Jadi di minggu ketiga ini kita juga belum boleh ataupun belum afdal ya untuk mengisi biota ya. Karena nitrat tinggi-tingginya, nitrit sudah turun. Dan di minggu keempat atau tepatnya sebulan penuh itu barulah nitrat turun ya, atau nitrat sudah bisa ditolerir ikan sudah toleran dengan nitrat yang rendah. Jadi cara memulai ekosistem laut di akuarium harus menjalankan filtrasi ya. Akuarium kita isi dengan air laut, baik air laut asli ataupun air laut buatan dengan garam laut yang kita ukur dengan salinometer atau hidrometer maupun refraktometer ya. Lalu kita cycling selama sebulan penuh. Jadi manfaat daripada cycling itu adalah untuk menumbuhkan bakteri nitrifikasi yang disediakan oleh alam. Ya, jadi wajib hukumnya jika memulai ekosistem laut itu harus di-cycling atau kita menjalankan air, memutar air melewati media filtrasi itu selama sebulan penuh. Barulah setelah kita cycling sebulan penuh
kita baru coba dengan mengisi ikan. Insya Allah sebulan penuh ya kita cycling baik dengan air laut asli ataupun buatan. Insya Allah ekosistem laut sudah terbentuk, bakteri nitrifikasinya sudah terbentuk di ekosistem akuarium laut kita ya. Sudah terbentuk otomatis akuarium kita sesuai siklus nitrifikasi yang terjadi di lautnya. Jadi ini alhamdulillah sudah sebulan penuh dan saya menggunakan air amidis yang saya campur dengan garam laut serta saya ukur dengan hidrometer. Di spesifik gravitinya 1,024 ya. Dan ini telah saya cycling selama sebulan penuh. Jadi siklus nitrifikasi itu adalah cycling minggu pertama itu amonia yang dari pembusukan sampah organik itu meledak atau tinggi-tingginya ya seminggu pertama. Terus di minggu kedua amonia turun tapi nitritnya tinggi-tingginya. Terus di minggu ketiga nitrit turun tapi nitratnya sedang di puncak-puncaknya atau di tinggi-tinggi kandungan nitratnya. Nitrat itu kalau terlalu tinggi juga tidak bisa ditolerir oleh biota laut. Barulah di minggu keempat atau tepatnya sebulan penuh itu barulah ride ekosistem laut di akuarium kita sudah terbentuk atau sudah jadi. Ya, demikian sedikit share tentang cara bagaimana menumbuhkan ekosistem laut di akuarium ya. Untuk siap diisi biota. Jadi ini sudah cycling sebulan penuh. Ini sudah waktunya atau sudah saatnya untuk kita coba dengan biota ikan hias air laut. Ya, demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.